Halo semuanya, selamat datang pada channel YouTube saya. Dan pada kesempatan kali ini, pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai kunjungan kami pada instalasi radioterapi RSUD Dr. Adiatama MPH Tugurejo. Kunjungan yang kami lakukan yakni kunjungan pada instalasi radioterapi, khususnya pada radioterapi pesawat teleterapi Cobalt 60. Adapun tujuan dari kunjungan kami yakni mempelajari mengenai pengoperasian pesawat Cobalt 60 pada instalasi radioterapi. Dan selanjutnya untuk mengetahui quality control dan quality assurance pesawat Cobalt 60 yang ada di instalasi radioterapi, dan juga mempelajari prosedur pada treatment planning system atau TPS. Nah, berikut merupakan lokasi dari kunjungan yang kami lakukan, yakni pada RSUD Dr. Adiatama MPH Tugurejo Semarang pada instalasi radioterapinya. Adapun peralatan yakni pada peralatan pesawat Cobalt 60 dan juga pada personal komputer sekaligus software treatment planning systemnya. Berikut merupakan landasan teori yang kami gunakan pada kunjungan kami di RSUD Tugurejo. Radioterapi merupakan jenis pengobatan yang menggunakan atau memanfaatkan radiasi pengion, sinar X dan sinar gamma, dan partikel lainnya untuk mematikan sel-sel kanker tanpa berakibat fatal pada jaringan sehat di sekitarnya. Selanjutnya mengenai pesawat Cobalt 60. Pesawat teleterapi Cobalt 60 adalah pesawat radioterapi yang digunakan untuk mematikan sel tumor maupun kanker pada pasien. Pesawat Cobalt 60 termasuk pesawat radioterapi eksternal yang ditujukan untuk pengobatan jaringan tumor yang berada di bawah permukaan kulit. Selanjutnya mengenai quality assurance dan quality control radioterapi. Jaminan kualitas pada radioterapi adalah semua prosedur yang dapat menjamin konsistensi tahapan medik, yaitu pemenuhan keamanan dalam pemberian dosis untuk volume target tumor dan juga dosis seminimal mungkin untuk jaringan normal, serta pengawasan yang cukup pada pasien setelah tindakan dilakukan. Selanjutnya mengenai TPS atau Treatment Planning System. Merupakan perangkat yang digunakan oleh ahli onkologi radiasi untuk merencanakan dan mengoptimalkan terapi radiasi. TPS memungkinkan visualisasi anatomi pasien, definisi target tumor, dan juga organ normal di sekitarnya. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan mengenai pengenalan pesawat Cobalt 60 pada instalasi radioterapi. Ada 3 komponen utama yang menjadi perhatian kami pada kunjungan, yakni komponen gantry. Gantry digunakan untuk mengarahkan radiasi ke target atau lokasi tumor pasien. Gantry dapat berputar 180 derajat searah jarum jam dan juga berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya ada source head atau kepala sumber, merupakan bagian perangkat radioterapi eksternal tempat menyimpan dan juga mengeluarkan radionuklida Cobalt 60 sebagai sumber radiasi yang digunakan. Nah, selain itu juga ada konsol atau kita bisa sebut sebagai kendali, pusat kendali. Pusat kendali ini terletak di ruang terpisah dengan perangkat radioterapi. Hal ini dimaksudkan agar operator tidak terpapar radiasi yang tidak diinginkan. Dari konsol ini, operator dapat mengendalikan besar paparannya dan juga lamanya radiasi yang akan diberikan kepada pasien atau organ pasien. Mengenai prinsip kerja pesawat Cobalt 60 ini, pesawat Cobalt 60 menggunakan radiasi dari Cobalt 60, yang mana unsur ini menggunakan radiasi yang terpancar secara terus-menerus. Sumber atau head source tadi, Cobalt 60 berada pada gantry yang dapat diatur sudutnya dari 0 hingga 360 derajat. Pesawat ini dilengkapi dengan lampu kolimator dan fiber optik yang berfungsi untuk mendapatkan titik sentral dari luas lapangan penyinaran. Juga dapat mengatur jarak sumber ke objek dengan mengubah ketinggian meja. Saat dilakukan penyinaran, sumber radiasi Cobalt 60 akan bergerak keluar dari head source-nya. Dalam keadaan off, sumber radiasi Cobalt 60 berada di dalam head source. Oleh karena sumber radiasi sering mengalami pergerakan, maka perlu dilakukan pengecekan
secara berkala agar kestabilan output radiasi tetap terjaga dan sebagai salah satu fungsi kendali mutu dan juga jaminan kualitas atau quality control dan quality assurance nanti. Pesawat Cobalt 60 ini digunakan juga menggunakan beberapa komponen pendukung sesuai dengan keadaan pasien yang akan dipaparkan radiasi. Beberapa di antaranya yakni ada head support. Head support digunakan untuk kenyamanan dan imobilisasi pasien selama proses penyinaran berlangsung. Selanjutnya juga ada thermoplas masker. Thermoplas masker ini biasa digunakan untuk pasien dengan pengobatan tumor di daerah kepala. Thermoplas masker ini digunakan juga untuk mengurangi pergerakan atau pergeseran dari gerak pasien. Selanjutnya ada juga shielding block. Shielding block ini digunakan untuk menahan radiasi pada bagian yang tidak diinginkan. Ada juga komponen bolus. Bolus digunakan pada pasien dengan penyakit tumor di permukaan tubuh atau kulit. Hal ini digunakan supaya berkas radiasi yang efektif bisa dengan tepat mengenai target dengan kedalaman tertentu. Selanjutnya, komponen pendukung wedge. Wedge digunakan untuk mengkompensasi permukaan yang tidak rata. Biasanya digunakan dalam pengobatan kanker payudara karena bentuk payudara yang memiliki ketidakrataan yang berbeda-beda seperti itu. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai quality control pesawat Cobalt 60. Quality control pesawat Cobalt 60 ini memiliki tiga jenis pengecekan, yakni safety check, mechanical check, dan dosimeter check. Pada safety check merupakan pemeriksaan keamanan yang memastikan bahwa pesawat Cobalt 60 itu digunakan sesuai dengan standar keselamatan dan peraturan yang ditetapkan oleh regulator kesehatan dan radiasi. Nah, berikut merupakan tiga pengecekan yang penting pada bagian safety check. Yang pertama ada indikator lampu radiasi. Indikator lampu radiasi ini harus dipastikan selalu menyala saat sinar atau paparan radiasi itu menyala. Penting untuk memberikan indikasi visual yang jelas bahwa radiasi itu aktif sehingga semua orang di dekat area radiasi dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Selanjutnya pada bagian safety check juga diperiksa interlock pintu. Interlock pintu harus diperiksa untuk memastikan berfungsi dengan baik atau tidak, karena interlock ini merupakan mekanisme pengamanan yang mencegah pintu ruang radiasi terbuka saat mesin beroperasi. Seperti itu. Selain itu juga ada komunikasi audio visual. Pengecekan kelayakan intercom dan CCTV pada bagian komunikasi dan audio visual ini. Hal ini dilakukan untuk komunikasi antar operator dan pasien selama prosedur radiasi. Selain itu juga CCTV digunakan untuk memantau pasien dan memastikan mereka tetap diam, tidak banyak bergerak, dan pada posisi yang tepat selama pemaparan berlangsung. Selanjutnya pada bagian mechanical check. Mechanical check ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan pesawat dari segi mekanis dan juga kelistrikannya. Berikut merupakan beberapa pengecekan yang dilakukan, yakni pada yang pertama pada isocenter. Posisi isocenter atau titik pusat di mana seluruh sinar radiasi terfokus harus diperiksa dengan ketelitian kurang lebih plus minus 1 mm. Keakuratan lokasi ini penting untuk memastikan area target menerima dosis radiasi yang tepat. Selanjutnya ada OD atau Optical Distance Indicator. Toleransi OD harus berada dalam kisaran plus minus 2 mm. Jarak permukaan sumber juga harus sesuai dengan ketentuan, yakni 100 cm plus minus 15 cm. Seperti itu. Selanjutnya, pengecekan mengenai lapangan kolimasi. Pembukaan kolimator juga harus diperiksa. Toleransinya itu sekitar kurang lebih 2 mm. Pada Rumah Sakit Tugerjo yang kami kunjungi,
Bukaan kolimator itu 10 kali 10 cm dan waktu paparannya 1 menit. Nah, selanjutnya pada bagian mechanical check ada laser check. Tindakan ini dilakukan dengan memeriksa posisi laser apakah sudah sesuai dengan alat yang digunakan dan mengecek apakah ada atau tidak penyimpangan yang dihasilkan oleh arah sinar laser, seperti itu. Selanjutnya mengenai pengecek dosimeter check. Dosimeter check ini dilakukan untuk mengetahui paparan radiasi yang ada di lingkungan sekitar penyinaran maupun dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi. Beberapa yang diperiksa yakni ada surveimeter dinding. Cobalt 60 memancarkan radiasi bahkan ketika dimatikan. Nah, surveimeter yang dipasang di dinding ini harus menyala dan berfungsi dengan baik. Alat ini digunakan untuk mengukur tingkat radiasi di sekitar mesin untuk memastikan tidak terjadi kebocoran radiasi, seperti itu. Nah, selanjutnya pada bagian dosimeter check ada pengecekan mengenai dosimetri. Pengecekan dosimetri pribadi biasa dilakukan dalam frekuensi 3 bulan sekali untuk melakukan monitoring kepada pekerja radiasi yang bekerja di instalasi radioterapi pada RSUD Tugurejo. Nah, pengecekan selanjutnya yakni mengenai dosis output. Dosis output dilakukan untuk mengetahui kelayakan pesawat Cobalt 60 dalam mengeluarkan berkas radiasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada bagian dosimeter check juga dilakukan pengecekan pada paparan radiasi. Pengecekan paparan radiasi dilakukan untuk memastikan apakah terdapat radiasi yang bocor di sekeliling ruang penyinaran dengan cara memutar gantri pada sudut 90 derajat, 80 derajat, dan juga 270 derajat. Selanjutnya, pembahasan mengenai treatment planning system atau TPS pada instalasi radioterapi di RSUD Tugurejo, Semarang. Yang pertama yakni dilakukan akuisisi data. Akuisisi data ini dilakukan setelah pasien berkonsultasi dan mendapat persetujuan dokter onkologi. Pasien akan diambil citra organnya dengan pesawat CT scan dan selanjutnya citra akan dikirim ke komputer TPS untuk dilakukan contouring. Nah, hasil citra yang dikirim tadi dilakukan contouring dan masuk kepada tahap 2. Hasil citra yang dikirim ke komputer TPS dengan format DICOM untuk menentukan batas-batas tumor berdasarkan CTV, PTV, GTV pada citra CT yang dikirim tadi. Nah, selanjutnya dilakukan juga dose calculation. Dose calculation ini menggunakan algoritma kompleks untuk menghitung distribusi dosis radiasi yang diterima oleh tumor dan jaringan di sekitar tumor tersebut. Algoritma ini dapat mencakup model Monte Carlo, algoritma pencil beam, dan convolution ataupun superposition. Nah, setelah ketiga tahap tadi selesai dilakukan, tahap 4-nya yakni melakukan optimalisasi, menyesuaikan parameter pengobatan untuk memastikan dosis yang optimal diberikan pada tumor, dan juga sementara itu melindungi jaringan sehat di sekitarnya. Optimalisasi yang dilakukan berupa beam angles, yakni menentukan sudut-sudut di mana sinar radiasi akan diarahkan ke tubuh pasien. Selanjutnya beam shape, mengatur bentuk dan ukuran sinar radiasi menggunakan multi-leaf collimator atau MLC untuk menyesuaikan dengan bentuk tumornya. Selain itu juga dilakukan beam intensity, mengatur intensitas radiasi pada berbagai titik untuk memastikan dosis yang tepat diterima oleh target volume sementara meminimalkan dosis pada organ yang sehat, seperti itu. Nah, kesimpulan dari kunjungan yang kami lakukan pada instalasi radioterapi pada RSUD Tugurejo, Semarang dengan tujuan-tujuan yang telah tertampil pada slide tadi, yakni yang pertama, treatment planning system atau TPS terdiri dari 3 prosedur utama, yakni akuisisi citra, contouring, dan planning. Selanjutnya, pesawat radioterapi Cobalt 60 memiliki beberapa komponen utama juga, yakni gantry, source head, console, dan meja pasien sebagai tempat pasien diperiksa. Dan yang ketiga, terdapat 3
Prosedur utama dalam quality control pada pesawat radioterapi Cobalt 60, yakni pemeriksaan keamanan atau safety check, pemeriksaan kondisi mekanik atau mechanical check, dan juga pemeriksaan dosimeter atau dosimeter check. Terima kasih atas perhatiannya. Jika memiliki pertanyaan atau komentar atau masukan, bisa langsung di kolom komentar. Jika terdapat kekurangan juga, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.